Halo, selamat sore teman-teman Tribun Jatim dan juga Surya Online. Nah, saat ini di sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka, saya ditemani dengan salah satu narasumber yaitu Ibu Enda Imawati yang merupakan redaktur dari Citizen Reporter Harian Surya. Selamat sore Mbak Enda. Selamat sore Maya. Gimana Mbak Enda, sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke. Mbak Enda langsung aja mungkin ya untuk mempersingkat waktu. Mbak mungkin bisa dijelasin terkait Citizen Reporter di Harian Surya itu seperti apa konsepnya? Baik, saya lihat ke sana aja ya. Oke. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya panggil teman-teman ya. Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru. Mengapa saya katakan begitu? Karena Citizen Reporter yang saya pegang di halaman di Harian Surya, baik di koran cetak maupun di online, itu banyak Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen selain mahasiswa dan siswa dan orang-orang yang lain. Nah, Citizen Reporter itu karena namanya Citizen Reporter, maka isinya itu reportase, bukan artikel, bukan opini, reportase. Jadi teman-teman, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru itu menjadi reporter, kemudian menuliskan, kemudian melaporkan, sama seperti Mayang. Mayang ini reporter, sama seperti Mayang melaporkan sesuatu kemudian untuk banyak orang. Itu Citizen Reporter. Jadi sekali lagi, karena ini Citizen Reporter, maka reportase isinya. Nah, seperti apa reportase yang diinginkan? Nah, ini baru reportase yang diinginkan sama sih, standarnya sama. Dalam jurnalistik kami menggunakan standar yang sama, seperti kalau misalnya Mayang yang meliput ke satu peristiwa, sama, standarnya sama, SOP-nya sama, cara kerjanya sama. Jadi misalnya begini, yang paling gampang, reportase yang dibuat itu adalah yang ada di sekitar mahasiswa, di sekitar siswa, di sekitar guru atau dosen atau siapapun lah. Pokoknya yang ada di sekitar kita. Nah, karena ada di sekitar kita, maka dengan mudah kita bisa melaporkan. Seperti apa laporannya? Ya seperti kalau mata kuliah jurnalistik atau pelatihan jurnalistik ada 5W1H, itu yang kita pegang. Tapi bukan hanya itu. 5W1H itu dasar banget. Karena ini medianya media umum, maka harus dilihat topiknya, kemudian cara kita melaporkan itu juga. Bayangkan saya menjadi reporter, kemudian tulisan saya akan dibaca oleh umum. Jadi bukan intern sekolah saya, intern kampus saya, tidak, tetapi semua orang bisa baca. Nah, itu yang butuh latihan lah ya. Jangan lupa juga ada news value-nya, ada nilai beritanya. Kalau tidak ada nilai beritanya ya janganlah. Misalnya begini, ada ujian praktik, misalnya di sekolah lah, paling gampang di SD ya, ujian praktiknya menyanyi, kemudian itu dituliskan sebagai reportase, ada 25 siswa, kemudian satu persatu menyanyi. Dan setelah itu apa? Ya selesai. Nah, harus dipikirkan apakah ini ada nilai berita untuk media umum. Sekali lagi jangan lupa ini medianya umum. Apakah orang-orang yang di luar sana itu akan mendapatkan sesuatu dari berita kita? Kalau tidak, jangan dulu. Kayak sekarang belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bagaimana bisa membuat berita? Tetap bisa, karena guru-guru itu kan, dosen-dosen itu kan kreatif. Kalau memberi tugas itu kreatif. Jadi tidak hanya selesaikan LKS ini, enggak, tetapi yang sekarang yang besok dimuat ini bocoran nih, yang besok dimuat di cetak itu ada guru yang menyelesaikan materi tentang zat tunggal dan zat campuran.
zat tunggal dan zat campuran, tetapi tidak dalam proses mengerjakan LKS enggak, tetapi anak diminta untuk menyiapkan takjil minuman dan dia menyebutkan mana zat tunggal, mana zat campuran. Mereka membuat es teh. Nah, es teh itu terdiri atas apa saja. Nah, itu kan unik. Itu unik. Kemudian menginspirasi orang lain. Ini yang penting, menginspirasi orang lain. Apalagi? Sebenarnya itu ya, sebenarnya itu. Mbak, berarti dalam sebuah reportase itu bisa didapatkan dari sumber apapun di sekeliling kita, itu bisa ditulis menjadi sebuah karya reportase apa? Bisa, asal itu tadi ada news value-nya. Kemudian kira-kira menginspirasi orang lain enggak ya? Oke. Kalau tidak ya harus bersaing dengan reportase yang dikirim oleh teman-teman yang lain. Oke. Nah, ini kan bagi yang memang profesinya bukan sebuah reporter dan menulis juga bukan sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari gitu ya, Pak. Nah, cara menulis naskah yang baik agar itu bisa menjadi sebuah reportase itu seperti apa, Mbak? Nomor 1, latihan pastilah, keterampilan. Menulis itu kan keterampilan. Bagi saya menulis itu bukan bakat lah, ya, keterampilan. Semakin sering menulis, semakin lancar kita mengungkapkan gagasan. Bagaimana kita bisa lancar mengungkapkan gagasan? Ya dasarnya tetap membaca. Banyak membaca, gaya tulisan siapa, membaca apa saja lah. Itu bisa memberi asupan nutrisi untuk keterampilan menulis kita. Nah, yang penting ketika menulis itu deskripsi harus jelas. Mengapa deskripsi? Saya selalu saya orang yang cerewet kalau membalas email. Deskripsi penting karena penonton, pendengar atau pembaca itu kan tidak ada di lokasi. Nah, saya sebagai reporter itu harus dengan detail itu bercerita, memberikan gambarannya, deskripsinya harus detail. Loh, itu kan di harian Surya kan tertulis kira-kira panjangnya 350 kata, 350 kata ya, 350 kata segitulah. Jangan terintimidasi dengan angka. Pokoknya begini, paling gampang. Kira-kira buat 7 alinea. 7 banyak sekali. 7 itu kan sedikit. 7 sedikit ya. 7 alinea itu kira-kira ada pembukanya. Kemudian terpotong penutupnya. Jangan lupa ada narasumber. Kita butuh narasumber. Untuk apa sih narasumber? Untuk dapat memberikan data. Untuk menguatkan data kita, ya. Kita butuh narasumber. 5W1 jangan pernah lupa. 5W1 bisa untuk dua alinea. Kemudian masih 2 lagi. Deskripsikan apa yang kita saksikan, kita lihat, kita rasakan. Selesai. 7 saja. Tapi kan gini, Mbak, deskripsi itu biasanya kalau kita menggambarkan sebuah peristiwa gitu, itu tuh susah-susah gampang. Entah deskripsi kita bisa menangkap, tapi entah yang membaca itu nggak bisa, ini maksudnya apa sih? Nah, kayak gitu gimana sih, Mbak, agar itu tuh mudah dicerna gitu, deskripsinya tuh sama gitu, searah. Nah, ini kalimatnya harus efektif berarti. Kalau kalimatnya seperti efektif, oke. Kalimatnya efektif, kemudian jangan gunakan konotasi. Konotasi itu kiasan. Dalam reportase bahasanya ya bahasa yang lugas. Jadi orang ketika membaca dia akan tahu maksudnya ini. Jadi lugas begitu ya. Nggak boleh berbias. Juga jangan digunakan gaya-gaya sastra, walaupun ada ini ya jurnalisme sastrawi ya, saya banyak belajar dari sana. Maksudnya gini, kalau akan menunjukkan bahwa acara itu dimulai pagi, sejak pagi, ya cukup seminar dilakukan Senin tanggal berapa, jangan lupa tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, pagi, pukul berapa, 07.00, oke lah, sudah cukup. Jadi tidak perlu kita menuliskannya
ketika matahari muncul dan tersenyum, nggak bisa. Berita itu lugas kalimatnya. Dengan lugas maka jadi tidak punya konotasi yang berbeda. Berarti itu yang membedakan reportase dengan tulisan biasa. Tulisan fiksi. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, Mbak, biasanya kan kalau seandainya berita itu reportase itu sendiri dapat menarik dan juga dapat tidak menarik gitu. Nah, agar reportase yang kita tulis itu dapat menarik pembaca untuk terus menyimak. Biasanya kan tulisan yang menarik itu yang dibaca oleh itu tuh sering gitu. Maksudnya dapat selesai dibaca gitu. Itu gimana, Mbak? Cari sisi yang menarik, cari sisi yang kira-kira kalau misalnya begini, kalau misalnya seminar, kalau di kampus seminar itu kan kegiatan yang paling gila. Tetapi kalau untuk pembaca umum kan seminar, terus ngapain? Yang membuat seminar itu menjadi tampak penting dan menarik itu kan ya yang mahasiswa yang mengikuti. Nah, reporter harus bisa mencari sisi yang menarik yang bukan hanya rektor membuka acara kemudian dibuka dengan doa utang begitu, enggak ya, tapi dia harus memperhatikan, lihat, oh ada salah satu pembicara ini yang unik. Jadi reporter itu enggak bisa kalau tidak menyaksikan dari awal sampai akhir, sebenarnya begitu. Jadi ambil sisi yang menarik. Jadi kalau sisi yang unik yang mungkin orang tidak di luar di luar kebiasaan, itu pasti akan ada. Nah, ini Mbak, kasusnya sendiri kan biasanya dalam sebuah lapangan gitu ya kan, kita akan membuat sebuah reportase. Itu tuh harus memiliki sense of use nggak sih, Mbak? Karena kan kita nggak tahu itu menarik apa enggak kalau kita sendiri nggak peka terhadap lingkungan kita. Nah, saya kalau mau ngomong jam terbang nanti nggak bakal ada yang mau nulis reportase. Nah, benar. Tidak apa-apa, coba saja. Apapun coba saja. Kemudian kirimkan. Biasanya saya akan balas biasanya. Saya redaktur yang sangat cerewet. Nomor satu, semua unsur reportase harus penuhi. Kemudian news value-nya apa? Kemudian biasanya saya akan beritahu kalau diangkat dari sisi yang ini jauh lebih menarik loh. Kalau ini tidak perlu mulai dari urutan acaranya dipangkas semua, itu tidak akan mengubah apapun dalam berita Anda. Lebih baik ini yang diperbanyak, datanya ini yang dicari, kayak begitu. Dan biasanya email begitu ya, 2-3 kali setelah itu lancar. Sudah. Berarti dalam reportase itu harus menarik gitu ya, Mbak ya? Menarik lah, kalau tidak menarik tidak akan ada orang yang lihat. Oke. Nah, ada nggak sih Mbak ketentuan khusus akhirnya reportase itu bisa dikatakan efektif gitu? Maksudnya mudah dicerna. Terus kan ada yang menarik tapi tidak mudah untuk dipahami oleh pembaca. Ya, ada reportasenya dilakukan oleh teman-teman, saya boleh sebut ya, teman-teman UNER, Universitas Airlangga. Ada salah satu penulis citizen reporter dari Universitas Airlangga, kira-kira 3 minggu yang lalu dia menulis tentang bagaimana ada beberapa mahasiswa jurusan sastra Indonesia di UNER, ada ya sastra Indonesia, pokoknya dari FIP, anak-anak FIP beberapa, kemudian ada satu alumnus dari fakultas pokoknya alumnus dari sana. Mereka mencari mahasiswa UNER yang ngekos, perantau, tidak bisa pulang dan kehabisan amunisi bahan pokok. Kemudian mereka membuka pendaftaran. Mahasiswa-mahasiswa itu kemudian menulis dan mereka mencari. Setelah itu mereka mencari donasi, kemudian menyerahkan bantuan. Dan itu efeknya luar biasa. Itu belum dilakukan kampus pada saat itu. Kemudian dia
membuat reportase itu, dan itu menginspirasi orang yang lain, kampus yang lain kemudian mungkin sudah ada, tetapi begitu melihat iya ya seperti ini, dan itu menginspirasi juga komunitas yang lain. Mereka kemudian mencari, oh ada mahasiswa perantau yang mereka nggak mungkin bisa mudik, kemudian orang tuanya kena dampak COVID ini, kemudian transfer bulanan itu kacau, dan yang paling kena itu kan mahasiswa di kos-kosan, dan mereka kemudian komunitas-komunitas ini yang mencari teman-temannya, hebat itu, dan itu efek. Oke. Berarti Citizen Reporter itu dapat memberikan sebuah inspirasi dan juga motivasi yang membaca gitu kan? Ya, harapannya sih begitu ya, karena memang makanya harus ada nilai berita. Kalau enggak, siapa juga yang mau lihat. Iya. Nah, Mbak, dalam harian Surya sendiri yang terbit setiap harinya itu ada berapa karya reportase yang ditampilkan? Karena ini cetak, maka terbatas. Karena ini cetak, ini terbatas. Ada 3, biasanya 3. Karena 3 saya membutuhkan sekaligus dengan ilustrasi. Dengan ilustrasi itu foto, walaupun mungkin kualitas fotonya tidak sekelas fotografer atau videografer, enggak lah ya. Pokoknya ada foto yang menunjukkan peristiwa itu, maka saya hanya bisa memasang 3, karena teman-teman layout juga butuh ruang untuk bermain ini ya, tata letak di halaman itu. Sebenarnya kalau untuk online sih seberapa pun bisa. Hanya memang dulu ada pemikiran begini, yang dimuat di media cetak itu tersaring, yang dimuat di online enggak. Bagi saya enggak, semuanya harus disaring dulu, karena yang dimuat di online pun itu bisa untuk belajar teman-teman yang lain. Oh seperti ini toh reportase yang diinginkan itu. Nah, untuk reportase yang di online itu apa Mbak yang membedakan dengan reportase di cetak? Sebenarnya tidak ada yang beda. Sebenarnya tidak ada yang beda. Hanya kalau di online itu kan pembukanya itu kan berbeda. Yang membedakan itu pembukanya. Ngutak-ngatik judulnya itu ya itu urusannya teman-teman atau teman-teman uploader mereka yang tahu. Kemudian kata kunci yang harus digunakan apa. Tapi kalau bahannya tetap mau dibuat di cetak, mau dibuat di online, bahannya datanya tetap harus lengkap. Oke, nah ini tadi kan saya aja nih yang nanya. Nah ini juga netizen dari Surya Online juga dapat memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa juga dijawab untuk Mbak Enda sendiri. Nah ini Mbak dari Maina Misran. Nah ini minta tips dong bagaimana cara memilih topik yang menarik ketika kami kegiatannya paling di sekolah. Nah takutnya menurut saya menarik tapi ternyata kata orang nggak menarik. Nah gimana ya? Baik, sekolah ya? Sekolah bukan kampus? Iya, di sekolah. Sekolah itu gudangnya aktivitas menarik. Kadang-kadang karena orang yang di dalam itu kan, ini kan biasa, kayak begini aja masa dibuat reportase. Asik loh sekolah itu, di luar ini ya, di luar masa tenang semua ada di rumah ini ya. Sekolah itu punya ekskul. Semua ekskul itu bisa dijadikan reportase. Semua ekskul bisa dijadikan reportase. Nah ekskulnya anak sekarang itu kan asik-asik. Kan bukan cuma enggak ada yang cuma semuanya bagus. Semua ekskul bisa dijadikan reportase. Apakah harus nunggu pensi? Enggak. Tidak harus nunggu pensi. Kadang-kadang tugas dari guru itu kan kalau gurunya asik, tugasnya biasanya asik juga. Walaupun itu membuat siswa agak jungkir balik mencari bahan dan mewujudkan, tetapi justru itu bisa kan menginspirasi orang lain, menarik. Atau misalnya orangnya atau temannya ada di kos, kemarin saya buat ini mahasiswa Winsa Sunan Ampel, mahasiswa Sunan Ampel, dia di kos, dia bisa, ini bukan penerjemah ya, dia bisa
menghasilkan uang 1 juta omset ya, 1 juta per minggu. Gimana tuh, Pak? Ini dua mahasiswa cewek. Kemudian karena waktunya sangat longgar di rumah, maka mereka berpikir kita ngapain? Nah, kemudian punya ide, mari kita membuat kuliner yang menjual. Akhirnya dia membuat pilihannya setelah survei DDM, dia membuat ceker pedas. Makanan pedas pasti disukai. Ceker itu sekarang sedang banyak dicari. Selain itu harga bahan bakunya kan murah, selalu ada di pasar. Mereka berdua kemudian kolaborasi membuat itu. Di mana? Ya di kamar kos-kosan. Kos-kosannya kan ada dapur. Membuat aja di situ. Kemudian mereka jual dalam seminggu. Ya itu tadi loh. Omsetnya bisa 1 juta, lumayan lah. Dan yang saya biasanya jumpai ketika mengirim email itu saya itu orangnya cerewet, tapi redaktur itu memang harus cerewet, karena nggak cerewet kan di mana letak sisi bagusnya, di mana kekurangannya kan nggak tahu. Nah, selain cerewet, saya itu orangnya galak. Galaknya muncul bukan perkara PMS, enggak. Galak saya muncul apabila ada penulis reportase itu sudah saya cek dengan dia gitu ya, harus begini, akhirnya jadi. Kemudian setelah diedit dimuat. Nah, jadi nih. Nah, biasanya orang itu kan melihat, oh seperti ini ya, tulisannya sudah diedit seperti ini. Nah, kalau ada yang tidak mau belajar dari situ, biasanya saya galaknya muncul. Misalnya nulis lagi dengan kesalahan yang sama seperti sebelum diedit. Ya. Mungkin pikir dia begini, ketika kemudian saya kok mengulangi kesalahan yang sama, loh, yang dulu kan saya menulis seperti ini sudah dimuat kok, bisa dimuat kok. Ya kan belajarlah dari yang sebelum diedit dan sesudah diedit seperti apa. Kemudian mumpung saya bicara di sini, saya berpesan kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, teman-teman yang memegang komunitas dan kemudian mendorong anggota komunitasnya untuk menulis, pahami dulu bahwa ini halaman citizen reporter, isinya reportase. Jadi Bapak Ibu dosen, kalau memberi tugas mahasiswa, karena setiap awal semester itu saya kebanjiran tugas mahasiswa yang harus saya seleksi, kemudian ada perjanjian antara Bapak Ibu dosen dengan mahasiswa yang dimuat itu nilainya A. saya tidak apa-apa, saya senang-senang aja. Masalahnya yang dikirimkan itu bukan reportase. Jadi saya ada artikel opini. Lihatlah dulu medianya, baca dulu medianya. Oh seperti ini yang dimau. Oh standarnya kira-kira seperti ini, kan banyak contoh di sana. Nah itu yang dilakukan. Jangan meminta mahasiswa untuk menulislah di sana, nanti kalau dimuat di sana berarti kan sudah diseleksi nilainya A, selesai. Enggak, jangan. Jadi lihat dulu medianya seperti apa yang dimaui. Kasihan mahasiswa, saya kasihan sama mahasiswa karena semua orang yang menulis, mahasiswa yang menulis sama saya juga ya, saya akan memberikan tulisan yang terbaik untuk media yang saya tuju. Nah, membuat tulisan yang terbaik itu kan bisa melean sampai dini hari. Nah, itu yang saya alami juga. Ketika kemudian ternyata tidak cocok dan ditolak, itu hati saya cuek gitu ya. Kayak begitu. Jangan kasihan mahasiswa. Berarti sebelum menulis reportase itu harus memahami dulu standarisasi media yang mau kita tuju gitu. Baca dulu, pemahaman yang penting. Baca, lihat medianya. Jadi kan sudah tahu. Oh ternyata di Surya itu tidak memuat cerpen. Jangan kirim cerpen. Saya kalau dapat kiriman cerpen banyak begitu ya senang. Tapi ya kasihan. Ada halamannya ya. Nggak ada halaman untuk cerpen. Kasihan. Ya. Mungkin itu aja Mbak Enda yang mungkin ada yang disampaikan lagi Mbak terkait citizen reporter. Nah mungkin bisa kawan-kawan menjadi sebuah referensi gitu untuk akhirnya dapat percaya diri memberikan sebuah karya reportasenya. Kirimkan saja reportase.
bagaimanapun bentuknya. Kirimkan saja, kemudian kalau tidak cocok, ya pokoknya penuhi dulu lah 5W1H-nya, news value-nya, kemudian deskripsinya. Nanti kalau memang tidak cocok, pasti akan saya atau teman-teman lain yang pegang halaman itu akan membalas email, dan ini kurang ini, tolong dilengkapi ini. Nanti kalau sudah 2-3 kali jalan, sudahlah, nemu biasa. Berarti bagi pemula juga yang mau memberikan sebuah reportase juga bisa dimulai dari sekarang mungkin ya Mbak ya? Ya. Jadi itu bagi teman-teman Surya Online dan juga Tribun Jatim, terima kasih sudah bergabung dalam live IG kali ini. Semoga ini bisa menjadikan sebuah referensi bagi teman-teman untuk dapat menulis reportase yang baik dan benar menurut Harian Surya. Ya Mbak ya. Kirimnya kemana? Ke sini? Oh iya, kirimnya jangan lupa. Jadi bagi teman-teman Surya Online dan juga Tribun Jatim yang ingin memberikan karya reportase terbaiknya, dan dapat mengirim di harian.surya@gmail.com. Dan nanti versi kalian akan yang terbaik akan dimuat di halaman koran Harian Surya di Citizen Reporter ya. Dan di online-nya juga. Dan juga online surya.co.id. Itu tadi, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.